Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Blasyofuan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori ilmu komunikasi antar pribadi, yaitu teorinya Carl Roger yang dikenal dengan Person Center. Carl Roger menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif itu terjadi ketika seseorang mampu berinteraksi secara kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat tanpa syarat dengan orang lain. Lebih lanjut, teori ini menekankan pentingnya human connection, di mana kita berusaha untuk memahami orang lain bukan hanya dari apa yang mereka katakan, tapi juga dari perasaan yang mereka rasakan. Kira-kira apa saja ya tips komunikasi antar pribadi menurut Carl Roger? Ayo kita bahas sama-sama. Tips komunikasi yang pertama yaitu berbicara dengan keterbukaan dan kejujuran. Dalam komunikasi interpersonal, sampaikan pesan apa adanya tanpa berpura-pura. Misalnya, daripada mengatakan, saya tidak apa-apa, padahal sebenarnya kecewa. Lebih baik kita mengatakan, saya merasa kecewa dengan hal itu, tapi saya ingin memperbaikinya. Kejujuran seperti inilah yang akan membangun rasa percaya dari kedua belah pihak. Kenapa kamu telat? Tadi kan kita udah janjian dari jam 1. Kamu malah datang baru jam 2. Kau marah ya? Enggak kok, biasa aja. Aku sebenarnya kesel sih kamu datang terlambat. Soalnya kan kita udah janjian dari jam 1 tadi. Tapi nggak apa-apa deh, ayo kita lanjutin aja biar kita tetap produktif. Oh maaf ya, aku bakal coba datang tepat waktu nanti. Oke. Untuk tips komunikasi yang kedua, yaitu tunjukkanlah empati secara aktif. Cobalah untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, bukan hanya dengan mendengar kata-katanya saja. Contohnya, saat seseorang bercerita, dengarkanlah tanpa menyela dan berikan tanggapan seperti, aku bisa paham kok kenapa kamu seperti ini, aku bisa paham kok kenapa kamu seperti itu. Hal sederhana seperti ini bisa membuat orang lain merasa diterima dan juga dipahami. Aku kecewa banget, nilai aku jelek padahal aku udah belajar keras. Ya udah sih, nilai jelek kan bukan akhir dunia, santai aja. What? Aku kecewa banget, nilai aku tuh jelek padahal aku udah belajar keras. Aku paham sih kenapa kamu bisa kecewa, apalagi nilai ini tuh salah satu tugas yang penting. Tapi aku yakin kamu bisa memperbaiki nilai kamu di tugas berikutnya kok. Tips yang ketiga yaitu berikan penerimaan tanpa syarat. Artinya kita jangan langsung menilai dan menghakimi orang lain. Dalam komunikasi kita perlu menghargai orang lain walaupun kita berbeda pendapat. Dengan begitu suasana komunikasi akan jadi lebih aman dan terbuka. Menurut aku desain posternya sederhana aja sih. Enggak ide kamu jelek. Kita harus yang kompleks biar keren. Menurut aku sih, ide posternya tuh harus sederhana aja. Ide yang menarik sih. Coba kita lihat dulu kali ya desain yang sederhana sama yang kompleks, terus nanti kita pilih antara dua-dua itu. Oke. Tips yang keempat yaitu hadirlah secara penuh dalam percakapan. Saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain, fokuslah pada lawan bicara. Tatap matanya, dengarkan apa yang dia bicarakan, dan juga tunjukkan perhatian lebih. Hindarilah memainkan ponsel atau terlihat tidak peduli, karena itu akan merusak dari citra dan makna komunikasi itu sendiri. Aku lagi stres banget akhir-akhir ini. Oh iya? Ya udah sabar aja sih. Aku lagi stres banget tau akhir-akhir ini. Oh iya, kenapa? Coba ceritain ke aku. Tips yang kelima yaitu gunakan bahasa yang menghargai dan juga mendukung. Hindarilah penggunaan kata-kata kasar atau bersifat sindiran. Sebaliknya, kita harus menggunakan kalimat yang membangun, seperti aku tahu kamu bisa memperbaikinya, bukan malah seperti kamu memang selalu salah. Kamu tuh ngomongnya berantakan banget sih, nah kita jadi turun kan? Ya maaf ya, besok-besok aku akan perbaiki lagi. Tadi mungkin ada sedikit kesalahan sih di bagian penjelasan, tapi nggak apa-apa, kamu udah berani ngomong di depan kelas. Next time kita akan latihan bareng kali ya, biar sama-sama enak nantinya. Siap, makasih ya, aku akan perbaiki lagi ke depannya. Oke. Tips yang terakhir yaitu bangun hubungan yang setara. Dalam teori Carl Roger sendiri, komunikasi yang sehat yaitu komunikasi yang sifatnya sejajar. Artinya, kita tidak merasa lebih benar ataupun lebih tinggi daripada orang lain. Udah, kamu nurut aja deh sama aku yang paling ngerti tugas ini kok. Udah deh. Gimana kalau kita bahas bareng aja? Mungkin ide kamu bisa bikin hasilnya jadi lebih bagus. Oh iya, setuju banget, kita bisa bagi aja nanti biar adil. Oke. Dari ke-6 tips tadi, kita bisa memahami bahwa teori Carl Roger ini bukan hanya teori ilmu komunikasi saja, tapi juga panduan moral dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai calon guru atau tenaga pendidik, kita perlu menerapkan komunikasi yang empatik, terbuka, dan menghargai setiap siswa. Dengan berkomunikasi secara person-centered, kita bukan hanya menjelaskan pelajaran saja, tetapi juga kita membangun hubungan yang mendidik, manusiawi, dan juga penuh makna. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori ilmu komunikasi antar pribadi, yaitu teorinya Carl Roger. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.